911, your Help me, please. I need help. I don't know my parents are. Ma'am, calm down. What's going on? Some people broke into our house Okay, and they just showed all his money. And I could hear my parents yelling downstairs. Okay, Please send ma'am, help. ma'am. And then I heard 2 pops. My mom screamed. I yelled out for her. And a couple more pops. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hey, saya Budi, teman kamu dari Kabar Pantura. Ear Imbrance and Insight. So, open your mind and listen to me. Apakah Anda orang pertama yang akan menonton video ini? Semoga kehadiran kami menjadi pijakan untuk melompat meraih informasi yang belum pernah terpublikasi. Minggu ini, saya sangat bersemangat untuk berbagi informasi tentang kisah pembunuhan Pak Asep yang dilakukan oleh istri dan anak serta pacar anaknya. Episode kali ini disponsori Greenly sabun cuci piring, sahabat emak di dapur. Anda tahu, saya benar-benar terkejut dan senang sekali. Banyak hal yang menjadi wawasan baru saya ketika membahas masalah ini. Terima kasih para tim KPU dan Greenly sabun cuci piring, sahabat emak di dapur. Jika Anda suka episode kali ini, kunjungi channel media sosial kami yang berada di profil channel ini. Saya sangat menghargai jika Anda berkenan untuk subscribe, menyimpan video ini, memberi ulasan, share, dan komen. Terima kasih sebelumnya. Tahu tidak, film dokumenter berjudul What Jennifer Did yang tayang di Netflix sejak 10 April 2024. Alasan Jennifer membunuh orang tuanya sama persis dengan motif Sylvia. Film ini tentang keluarga asal Vietnam yang lama bermigrasi di Kanada. Bapaknya bernama Bich Han Pan dan ibunya Hoe Han Pan, serta anak sulung mereka Jennifer Pan. Jennifer punya satu adik namanya Felix Pan. Bich tekun bekerja dan istrinya rajin menabung sampai mereka hidup berkecukupan. Problem keluarga itu ada pada si Jennifer, sering berbohong untuk memenuhi ekspektasi orang tuanya. Kebohongannya antara lain, Jennifer mengaku kepada orang tuanya bekerja di perusahaan farmasi. Padahal Jennifer seorang bartender. Dia kenal dengan David Wong, pemuda keturunan Vietnam, lalu mereka pacaran. David pengguna dan pedagang barang haram kecil-kecilan. Saat David dibawa ke rumah, dikenalkan ke orang tuanya, reaksi orang tuanya langsung negatif. Feeling orang tuanya menangkap David pemuda tidak beres. Orang tua melarang Jennifer bergaul dengan David. Dari situlah Jennifer dan David merencanakan pembunuhan orang tuanya. Mereka menyewa 3 pembunuh bayaran pada 8 November 2010 tengah malam di rumah keluarga Bich. Saat itu ada Bich, Hoe, dan Jennifer. Sementara itu, Felix menginap di rumah kerabatnya. Menjelang semuanya sudah masuk kamar untuk tidur, Jennifer membuka kunci pintu depan rumah. Di sanalah 3 pembunuh masuk. Bich dan Hoe ditembak di kepala. Jennifer cuma diikat oleh si pembunuh. Polisi curiga. Tidak ada barang berharga yang hilang. Akhirnya ibunya meninggal. Bich tidak mati. Tembakan kena kepala tapi cuma menyerempet tulang tengkorak. Ia koma. Polisi berharap banyak pada kesaksiannya. Di rumah sakit, ia dijaga ketat oleh polisi, dilarang dijenguk oleh siapapun. Jennifer dimintai keterangan polisi sampai 2 kali. Namun dia memang dasarnya jago berbohong, sehingga semua keterangan terlihat logis. 2 pekan kemudian, Bich sadar. Polisi langsung mewawancarai. Satu keterangan Bich. Pada saat kejadian, ia melihat Jennifer berbicara seperti sudah kenal dengan para pembunuh. Akhirnya polisi menangkap Jennifer, juga sang pacar, si David. Mereka diinterogasi dan dikonfrontasi dengan banyak bukti. Akhirnya Jennifer menangis.
mengakui perbuatannya. Jennifer dan David akhirnya dihukum seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Kisah itu nyata, mirip pembunuhan Bapak Asep di Bekasi. Di tengah hiruk pikuk kehidupan di Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Bekasi, Asep Saifuddin dikenal sebagai sosok yang sangat ramah. Dengan senyum yang menawan, ia sering menghabiskan waktu bersama keluarganya, membawa mereka makan di solaria atau belanja di mal. Malam harinya Pak Asep sering bermain bulu tangkis di lingkungan RT setempat, yang mana malam itu adiknya Pak Asep yaitu Yudi juga melihat sang kakak bermain bulu tangkis dengan bahagia bersama dengan tetangga-tetangganya. Di hari-hari terakhirnya di dunia ini, Asep melakukan kebiasaan. Semua itu seperti biasanya, tanpa ada yang menduga bahwa hari itu adalah hari terakhir dalam hidupnya. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan singkat. Pada hari berikutnya, Yudi menerima kabar mengejutkan dari kakak iparnya. Asep ditemukan tewas dengan luka-luka di wajahnya. Keluarga Asep yang tidak terlibat mulai merasakan ada yang tidak beres. Asep sempat dianggap meninggal karena sakit, tetapi melihat luka yang mereka lihat akhirnya membawa kecurigaan, dan laporan ke Polsek Setu pun dilakukan oleh keluarga yang tidak terlibat. Penyelidikan mulai berjalan. Hasilnya ditemukan beberapa fakta yang sangat mencengangkan. Pertama, korban Asep meninggal dibunuh. Penyelidikan dilakukan sampai ke makamnya, dan makam dibongkar oleh pihak berwajib. Terbukti pelaku meninggal karena dicekik dan dihantam oleh benda tumpul. Dan pelakunya adalah istrinya Pak Asep bernama Juhariah, usia 45 tahun. Kemudian anaknya Sylvia Nur Alfiani, 22 tahun. Dan pacarnya si Sylvia yang bernama Hagitsko Pramada. Fakta kedua, dibuat skenario korban sakit. Penyebab kematian Pak Asep sempat disembunyikan oleh ketiga pelaku. Asep awalnya dikira meninggal dunia karena sakit, sesuai keterangan yang diberikan oleh istri dan anaknya. Anggota keluarga yang tidak terlibat pembunuhan pun curiga karena terlihat jenazah ada luka memar di mata kanan dan di bibir seperti luka robek. Fakta ketiga, sempat diracun pakai cairan pembersih lantai. Ketiga pelaku sudah merencanakan melakukan pembunuhan terhadap korban. Ini terjadi 2 minggu sebelum kejadian, namun tidak berhasil. Korban sempat mau dibunuh dengan cara diracun. Ketika pelaku mencampur cairan deterjen, namun bukan dus deterjen ya, ke minuman susu soda. Minuman yang sudah dicampur cairan deterjen tersebut diberikan ke korban, lalu diminum, tetapi tidak ada efek apapun. Niat jahat ketiga pelaku tidak berhenti sampai di situ. Mereka kembali melakukan hal yang serupa, tapi kali ini cairan deterjen dicampur minuman jeruk di botol. Percobaan kedua lagi-lagi gagal. Namun minuman yang sudah dicampur cairan deterjen tidak ampuh dan membuat korban tidak terbunuh. Akhirnya ketemulah fakta keempat. Korban dieksekusi. Pelaku Hagitsko Pramada memberikan ide untuk langsung dieksekusi saja Pak Asep ini, dan usulan itu disetujui oleh Juhariah dan Sylvia. Kemudian tanggal 27 Juni 2024, kurang lebih jam 3.30 dini hari, saat korban tertidur, pertama para pelaku ini mencekik korban, dan para pelaku memakai helm. Tujuannya agar dikira perampok. Namun saat itu korban belum meninggal dan melakukan perlawanan. Lalu tersangka Hagitsko Pramada melemaskan helm karena sudah
kepalang tanggung. Toh akhirnya Pak Asep juga meninggal juga. Akhirnya pelaku korban dihantam oleh helm dan anak serta istrinya mencekik Pak Asep ini sampai korban meninggal dunia. Fakta yang ini sangat lucu. Jadi korban ini datanya dipakai untuk mengajukan pinjaman online. Total pinjaman mencapai 56 juta. Dalam melancarkan aksinya, Juhariyah dibantu anak perempuannya bernama Sylvia Nur Alfiani serta kekasihnya Hagistiko Pramada mengambil handphone korban untuk transaksi pinjaman online. Pinjaman dilakukan 2 kali. Pengajuan pertama sebesar 13 juta, lalu kedua sebesar 43 juta melalui aplikasi pinjaman online. Dari pencairan pinjaman online kemudian ditransfer ke rekening milik pelaku Sylvia Nur Alfiani, kemudian ke rekening pacarnya Hagistiko Pramada. Jadi bisa dikatakan ulah pelaku ini terbongkar karena adanya pinjaman online. Menurut informasi dari pihak berwajib, motif dari pembunuhan seorang suami, seorang ayah ini yang bernama Bapak Asep Saifuddin, motifnya diantaranya kalau dari sang istri itu motif sakit hati terhadap korban karena si Juhariyah ini punya banyak hutang di beberapa temannya, namun si korban tidak mau untuk melunasinya dan dikasih nafkah menurut si pelaku Juhariyah ini juga tidak seberapa. Namun keterangan ini dibantah oleh Yudi, adik korban. Melihat usaha korban selama ini lancar dan hidup berkecukupan. Kata tetangga pun atas nama Ibu Novi, keluarga korban terlihat harmonis dan tidak pernah ada keributan. Sementara tersangka Sylvia Nur Alfiani serta kekasihnya Hagistiko Pramada memiliki motif sakit hati karena hubungan keduanya tidak direstui korban. Ini yang saya katakan seperti film dokumenter Jennifer Deed tadi. Seperti kata Yudi, Asep punya alasan untuk tidak merestui hubungan antara anaknya dan pacarnya demi kebaikan Sylvia. Yudi juga menyampaikan kalau kakaknya hidup bahagia dan berkecukupan. Teman-teman, seiring berjalannya waktu, bukti-bukti terus menguat. Fakta bermunculan bahwa Asep adalah korban dari tindakan kebiadaban yang direncanakan dengan matang oleh istri dan anaknya sendiri. Info dari penyidik menemukan bahwa para pelaku memiliki motif yang berlapis. Rencana mungkin tampak cermat, namun kejahatan tidak bisa selamanya disembunyikan. Setelah eksekusi, rasa bersalah yang mendalam mungkin tidak pernah terbayangkan oleh para pelaku. Dan dengan resah, Yudi, adik korban, menatap ke arah lapangan tempat kakaknya sering bermain. Di sana tidak hanya kenangan, tapi juga pelajaran berharga untuk terus menghargai hidup dan memerangi kejahatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Keberanian untuk mengatakan tidak pada kejahatan akan selalu lebih kuat daripada rasa ketakutan yang ingin mengubah segalanya menjadi hitam.